Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Lula Mishawa dari kelas 11 Sains. Kali ini akan mempresentasikan tentang materi distribusi frekuensi. Langsung saja kita masuk ke sajian materi. Yang pertama ada pengertian, distribusi frekuensi kategorik, frekuensi numerik, dan frekuensi berkelompok. Nah, yang pertama pengertian. Pengertian dari distribusi frekuensi sendiri adalah tabel atau grafik yang menggambarkan sejumlah individu dari setiap kategori dalam suatu data. Melalui distribusi frekuensi akan terlihat apakah persebaran data terpusat di suatu area atau tersebar di seluruh area. Lanjut ke bagian B, distribusi frekuensi kategorik atau kualitatif. Nah, kategorik atau kualitatif ini digunakan untuk data yang dapat dibagi ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Contoh sederhana, dalam tabel ditujukan bahwa mengenai distribusi frekuensi kategorik adalah data mengenai aktivitas yang sering dilakukan oleh siswa SMA B ketika waktu senggang. Lanjut ke bagian B, diterapkan pada data numerik atau kuantitatif yang tidak memiliki kategori-kategori tertentu. Pada penerapannya, distribusi frekuensi dibagi menjadi dua, yaitu berkelompok dan tunggal. Lanjut ke bagian D, distribusi frekuensi berkelompok. Adalah distribusi frekuensi dengan interval nilai yang beragam atau kontinu, sehingga nilai-nilai tersebut tidak dikelompokkan berdasarkan karakteristik intervalnya. Dalam distribusi kelompok dibagikan lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, mengurutkan seluruh data dari nilai terendah hingga tertinggi. Yang kedua, menghitung range, yaitu selisih antara nilai tertinggi dan nilai terendah. Dan yang ketiga, menghitung banyaknya kelas menggunakan rumus. Yang keempat, menghitung panjang interval di masing-masing kelas menggunakan rumus C sama dengan range atau K. Dengan menerapkan tersebut, dihasilkan C sama dengan 328 per 5 sama dengan 65,6 atau sama dengan 66. Kemudian yang kelima, menentukan batas masing-masing kelas. Yang keenam, menghitung tepi bawah dan tepi atas masing-masing kelas. Dan yang terakhir, menghitung frekuensi banyaknya anggota di masing-masing kelas. Nah, setelah menerapkan ketujuh langkah di atas, maka didapatlah tabel distribusi frekuensi yang ditampilkan pada tabel di bawah ini. Nah, terdapat 5 merek es krim vanila yang memiliki kalori dalam interval 111 sampai dengan 176 kal. Kemudian terdapat 7 merek es krim vanila dengan besar kalori pada interval 177 sampai dengan 242 kal, dan seterusnya. Dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok terdapat beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Yang pertama, tidak terdapat tumpang tindih antara satu interval kelas dengan yang lainnya. Yang kedua, pembentukan interval kelas harus memuat seluruh data. Yang ketiga, panjang interval di setiap kelas harus sama. Dan yang terakhir, menggunakan data yang bersifat kontinu. Dengan kata lain, terdapat keberagaman nilai dalam data tersebut. Lanjut ke pemahaman akhir. Nah, ini tuh semacam kesimpulan. Yang pertama, distribusi frekuensi adalah sebuah teknik yang digunakan untuk membuat data menjadi lebih informatif. Dalam statistika, distribusi frekuensi yang sering digunakan untuk menggambarkan jumlah individu dari setiap kategori dalam suatu data. Yang kedua, distribusi frekuensi kategorik digunakan untuk data yang dapat dibagi ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Contohnya, aktivitas yang sering dilakukan oleh siswa SMA B ketika waktu senggang, dan seterusnya. Kemudian distribusi frekuensi numerik pada saat yang sama diterapkan pada data numerik yang tidak memiliki kategori-kategori tertentu. Distribusi frekuensi numerik dapat berkelompok ataupun tunggal. Yang ketiga, dalam distribusi frekuensi berkelompok, data dikelompokkan berdasarkan interval nilai yang beragam. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah mengurutkan data, menghitung range, menghitung banyaknya kelas, menghitung panjang interval,
menentukan batas dan tepi masing-masing kelas, dan menghitung frekuensi di setiap kelas. Nah, distribusi frekuensi berkelompok digunakan untuk menjelaskan pola dari kelompok-kelompok tersebut. Nah, itu tadi sekian presentasi yang dapat saya sampaikan kepada Ibu sebagai pemenuhan tugas. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!